Setahu aku sih stereotip yang melekat sama mahasiswa sastra Jepang itu biasanya dikatain wibu. Jadi kakak sering ya kak dikatain wibu atau gimana gitu? Nggak sering sih, cuman ada gitu yang Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Agak berantakan, tidak punya apa-apa ya, sobat pintar semua. Halo, selamat datang kembali di channel Aku Pintar. Nah, di sharing pintar kali ini, kita kedatangan seorang tamu spesial yang gak kalah menarik dari tamu kita sebelumnya nih, sobat pintar, yaitu Kak Rohaini. Nah, Kak Rohaini ini adalah seorang mahasiswa dari sastra Jepang. Penasaran gak sih kayak kenapa sih kok orang-orang pengen banget belajar bahasa Jepang gitu kan? Kayaknya bahasa Jepang tuh dipakai buat jalan aja kan bisa ya, nggak usah dipelajarin gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal uh, lihat lagi nih Sobat Pintar, apa yang bisa kita dapatkan dari Kara ini supaya Sobat-Sobat Pintar semua yang mungkin penasaran bisa ikut nih jejaknya Kara ini di sastra Jepang kali ini. Oke, kita sapa dulu ya. Hai Kara ini. hai, Oke, selamat datang Kak di sharing pintar kali ini. Gimana perasaannya, seru nggak sih? seru banget. Makasih udah diajak ke sini. Sama-sama Kak. Nah, sebelum kita mulai nih, kayaknya nggak afdol kalau nggak perkenalan ya nggak sih, Sobat Pintar. Kita challenge nih Kak Rohaini ya, kan kebetulan Kak Rohaini belajar di sastra Jepang. Coba dong Kak perkenalan pakai sastra Rusia. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Agak, nggak bisa. Maaf Kak, maaf. Sastra Jepang deh, sastra Jepang. Boleh. Boleh Kak. Perkenalan pakai bahasa Jepang. Konnichiwa sobat pintar. Watashi no namae wa Rohaini desu. Inami karakimashita. Watashi wa Nihongo gakusei desu. Nihongo daigakusei desu. Hai. Artinya, Tuh. perkenalkan, nama saya Rohaini Gimana? dari Indramayu. Sekarang kuliah di sastra Jepang semester 7 di Universitas Udayana. Oh, tepuk tangannya dong buat Kak Rohaini, Sobat Pintar ya, walaupun nggak kelihatan tapi tepuk tangan ya. Aku bilangnya arigato ya Kak, berarti ya, arigato. Terima kasih ya Kak, itu artinya gitu ya. Bener kan ya? Ya. Oke. Oke deh, lanjut aja kali ya Sobat Pintar. Kita lanjut ke pertanyaan pertama nih. Kak Rohaini, boleh nggak sih diceritain tentang cerita kakak dari masa SMA sampai tahu dan kenapa kayak pengen masuk jurusan sastra Jepang ini gitu, dan khususnya sastra Jepang Udayana ya Kak? Ya, Boleh Kak dong oke. diceritain? Dari awalnya tahu jurusan sastra Jepang ini dari buku daftar prodi dan univ yang ada di guru BK pas SMA. Karena pas kelas 12 kan biasanya udah mulai pada nyari-nyari tahu mau lanjut kuliah kemana lewat guru BK. Jadi dari situ tahu, oh ada jurusan sastra Jepang. Nah pas SMA, sebenarnya aku anak IPA, tapi entah kenapa aku lebih tertarik buat kuliah di jurusan anak IPS. Jadi ya aku coba konsultasi sama guru BK di sekolah, terus disuruh ikut ujian SBMPTN. Karena aku termasuk lintas jurusan, jadi kemungkinan lolosnya lebih besar kalau ikut SBMPTN daripada SNMPTN. Terus alhamdulillah lolos dan jadi mahasiswi sastra Jepang di Udayana. Keren banget loh ceritanya loh, langsung ya Kak dapat lewat SBMPTN ya Kak. Iya, Tepuk tangan ya Sobat Pintar loh. Dari IPA bisa lolos ke sastra Jepang Udayana lewat SBM. Patut dicontoh, nanti kita mungkin dikasih tahu kali ya sama Kak Rani ya. Nah Kak, pertanyaan yang kedua nih, apa nih yang bikin kakak pengen masuk jadi mahasiswi sastra Jepang? yang pertama karena aku suka bahasa Jepang dan tertarik buat belajar lebih lanjut. Terus aku juga pengen jadi translator, makanya aku ngambil kuliah jurusan sastra Jepang. Oh, oke. Nah, pertanyaan ketiga sendiri nih, Kak. Apa ada nggak sih stereotype atau misalkan mitos atau fakta yang kakak dengar nih dari anak-anak lain gitu, anak jurusan lain, atau misalkan dari teman kakak tentang sastra Jepang ini sendiri? Setahu aku sih stereotip yang melekat sama mahasiswa sastra Jepang itu biasanya dikatain ibu. Jadi kakak sering ya, Kak, dikatain wibu atau gimana gitu? Nggak sering sih, cuman ada gitu yang
perasaan kakak sendiri gimana? Kayak setuju atau misalkan kayak gue enggak kok atau gimana tuh? Kakak menanggapinya gimana? Kalau 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 ada yang bilang anak mahasiswa sastra Jepang itu wibu, aku nggak setuju sih karena wibu sendiri kan bisa diartikan orang yang sangat terobsesi dengan budaya Jepang dan konotasinya cenderung negatif. Sedangkan mahasiswa sastra Jepang kan nggak gitu. Mungkin ada, tapi jumlahnya sedikit. Jadi nggak bisa dipukul rata semua wibu gitu. Jadi kakak nggak bukan wibu ya kak? Bukan. Tuh, teman-teman sobat pintar semua ya, awas loh ya, nggak boleh panggil Kak Raini wibu karena Kak Raini cuma mahasiswi sastra Jepang biasa. Oke deh, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Apa iya nih mahasiswi sastra Jepang cuma belajar bahasa Jepang doang? Emang nggak belajar bahasa Indonesia gitu? Gimana Kak? Apa? Gimana tuh? Enggak sih, karena pas awal-awal juga masa kuliah awal-awal kan masih banyak mata kuliah umum tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada bahkan terus juga mata kuliah umum kayak kebudayaan Indonesia kayak gitu juga ada. Terus karena selain belajar bahasa Jepang juga kita tuh nggak belajar bahasanya aja, tapi belajar budayanya, sejarah, etika-etika, bahkan ideologi orang Jepang. Jadi kita mempelajari Jepang secara luas, tidak sebatas belajar bahasanya aja. Ngomong-ngomong kan tadi kakak bilang ya, ada belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Apa aja sih kak yang dipelajarin di sastra Jepang ini dan mungkin boleh dong dikasih tahu ada mungkin matkul yang kakak suka banget gitu kan, suka banget loh, atau kakak nggak suka banget loh gitu. Uh, Seperti yang udah dijelasin sebelumnya kan kalau belajar bahasa Jepangnya, belajar di sastra Jepang itu nggak cuma bahasa Jepangnya aja, tapi luas gitu. Terus pas semester-semester awal juga itu masih mata kuliah umum, jadi banyak yang kayak kebudayaan juga, kebudayaan Bali, kan karena aku kuliah di Universitas di Bali, jadi ada mata kuliah kebudayaan Bali, terus juga kebudayaan Indonesia, yang umum-umum tuh di semester awal. Kemudian selain itu juga di ada mata kuliah tour and travel, hotel and staff, terus juga kita bakal belajar nerjemahin bahasa Jepang, baik bahasa tulisan maupun bahasa lisannya. Oh, seru banget ya kak. Ada belajar bahasa apa budaya Bali ya kak, sama tentang Iya, hotel. Oh, luas juga ya kak sastra Jepang di Udayana ya kak. betul. Kalau matkul sendiri kak yang paling kakak suka gitu apa, sama yang paling nggak suka? Kalau matkul yang aku suka sih Sakubung, karena di matkul itu kan kita akan disuruh nulis cerita pakai bahasa Jepang, jadi bakal ngelatih banget kemampuan kita buat nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Kalau matkul yang nggak disuka sih biasanya kanji, karena itu susah banget menurut aku. Susahnya tuh sampai kayak teman-teman satu angkatan kesusahan semua ya kak. Ya, soalnya kan kanji banyak banget gitu, ribuan, ratusan ribuan gitu. Tapi berhasil ya kak, alhamdulillah melewati matkul itu. Alhamdulillah selalu lolos. Alhamdulillah lolos ya, alhamdulillah lolos. Oke kak, ini pertanyaan selanjutnya nih kak. Ada nggak hal yang cuman atau mahasiswa ya sastra Jepang yang punya gitu, yang cuma bisa anak Jepang sastra Jepang doang nih bisa dapetin gitu kak? Ada dong. Kalau kita kuliah di sastra Jepang nih, kita bisa dapat kesempatan buat ngomong langsung sama native speaker bahasa Jepang, karena biasanya banyak mahasiswa Jepang yang ikut pertukaran pelajar ke universitas-universitas di Indonesia. Selain itu, mahasiswa sastra Jepang juga punya kesempatan buat ikut pertukaran mahasiswa ke Jepang secara gratis. Oh kalau misalkan dari pertukaran itu emang dari program kampusnya sendiri ya kak? Iya, dari program kampusnya sendiri. Nanti kayak ada seleksi gitu. Oke oke. Nih Kak, kalau dia jadi mahasiswi sastra Jepang, mungkin kan banyak ya orang tua yang masih bingung kayak, cuman belajar bahasa gitu, atau cuma jadi guru les nanti. Emangnya nanti lulusnya bisa jadi apa sih Kak, kalau jadi jurusan sastra Jepang ini? Wah, banyak. Bisa jadi guru, translator, bisa juga kerja di bagian pariwisata, kerja di konsulat Jepang, terus bisa kerja di Jepang ataupun kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kalau Kakak sendiri nih, kalau boleh kita kulik-kulik sendiri ya, Kakak pengen jadi apa nih Kak? Pengen jadi translator sih sampai saat ini. Oh, kita aminin ya, Sobat Pintar ya semua. Semoga Kak Rahaini bisa jadi translator Jepang nomor 1 di Indonesia ya, amin. Biar bisa jalan-jalan ke Jepang gratis ya Kak. Iya. Amin. Oke, ini Kak ada pertanyaan terakhir kita.
Oke, siap. Pertanyaan tambahan pertama nih, Kak. Gimana reaksi teman-teman Kakak, keluarga Kakak, dan mungkin sahabat gitu, atau mungkin doi ya, Kak, gitu, pas tahu Kakak kepengen sastra Jepang, terus keterima sastra Jepang gitu, gimana? Kalau reaksi keluarga sama teman-teman deket sih biasa aja, soalnya anime gitu. Jadi mereka juga rata-rata nggak yang rata-rata mereka juga open minded gitu Kak. Jadi nerima-nerima aja dan menghargai aja gitu keputusan aku. Karena akunya juga milihnya dengan yakin, jadi ya udah jalani gitu. Untungnya pada suportif semua ya, Kak, pada positif semua, Hmm. jadinya ngejalaninnya juga lebih enak gitu ya, Kak. Oke deh, ini pertanyaan tambahan terakhir ya, Kak. Apa sih suka dukanya nih, Kak, pas jadi mahasiswi sastra Jepang, dan mungkin ada struggle tertentu yang bikin Kakak, misalkan karena kan Kakak di Udayana ya, bikin homesick atau gimana gitu? Sukanya, pertama sukanya dulu ya, sukanya ya karena kita bisa mempelajari bahasa yang kita minati atau sukai. Terus juga jadi bisa nonton anime atau drama tanpa subtitle. Kalau dukanya, sama kayak orang-orang yang kuliah di jurusan apapun, pasti ada tugas yang berat, dosen yang galak, juga kadang ada momen dimana ngerasa gak semangat buat belajar. Oke, Kak, tambah satu lagi boleh nggak? Satu lagi Boleh. ya. Oke, ini tambah satu lagi, ini soalnya mau nanya tentang kampusnya. Gimana perjalanan Kakak, kenapa milihnya Udayana? Kenapa nggak milih sastra Jepang di tempat lain, Kak? Pertama karena di Udayana di Bali, di situ ada kerabat gitu. Jadi ya dipercayanya di situ gitu. Justru keluarganya suruh milih univ yang ada di Bali gitu. Kasih pesan dong, Kak, buat sobat pintar yang mungkin pengen jadi mahasiswa sastra Jepang juga. Untuk sobat pintar, saat menentukan mau masuk ke jurusan apa, kalian harus tahu dulu nih kalian tujuan kalian masuk jurusan tersebut itu apa. Karena saat kita belajar hal yang kita sukai sekalipun, pasti akan ada kondisi-kondisi di mana kita ngerasa sulit dan gak semangat buat ngelanjutin belajar. Pada saat-saat seperti itu, tujuan kita bisa jadi penguat dan penyemangat untuk terus maju. Dan untuk sobat pintar yang udah yakin banget nih mau masuk sastra Jepang, aku saranin dari sekarang mulai belajar huruf-huruf dasar kayak hiragana, katakana, dan kosakata-kosakata dasar karena hal itu bakal sedikit mempermudah kalian di awal perkuliahan nanti. Semangat! Yes, semangat! Oke deh, sobat pintar semua. Tadi kan kita udah dengar nih banyak dari Kak Rohaini tentang sastra Jepang, tentang kisahnya Kakak Rohaini bisa mendapatkan sastra Jepang Udayana, strugglingnya, suka dukanya, apa aja. Pokoknya semuanya udah kita ulik semua di video kali ini. Kalau misalkan nanti sobat pintar masih kepo, boleh banget tanya-tanya DM Kak Rohaini di Instagram pribadinya Kak Rohaini ya, Kak. Oke? Oke, nah sebelum kita tutup, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Rohaini, karena udah mau jadi narasumber kita kali ini. Semoga makin sukses ya Kak, semoga bisa jadi Amin. amin ya, semoga bisa Amin. cepet-cepet ke Jepang ya Kak, jalan-jalan ke Jepang. Amin. Jangan lupa bawain oleh-oleh ya Kak. Siap. Oke deh, aku juga mengucapkan terima kasih banget untuk tim semua yang udah bekerja untuk proses video kali ini, dan terima kasih untuk sobat pintar yang udah mau menonton dari awal hingga akhir. Oke, untuk penutup nih Kak, boleh dong sampaikan quote yang Kakak sering dengar atau misalkan yang Kakak memang suka banget buat sobat pintar semua. Oke, quote kali ini yang paling aku suka sih dari Michael Jordan. Hambatan tidak harus menghentikanmu. Jika kamu menabrak tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu cara memanjat, melewatinya, atau mengatasinya. Mantap, tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih ya Kak Raini, sukses terus. Dadah sobat pintar, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.